Baru-baru ini Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan yang mengejutkan dunia. Putusan tersebut memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Apakah Anda tahu, bagaimana Mahkamah Internasional memainkan peran penting dalam menghentikan konflik yang terjadi di dunia? Dalam episode kali ini, Wawasan Dunia akan mengajak Anda menjelajahi 5 peristiwa besar yang ditangani oleh Mahkamah Internasional dan menjadi pusat perhatian dunia. Pastikan Anda menonton sampai selesai, karena ini akan menambah wawasan Anda. Kasus Selat Corfu, antara Inggris dan Albania. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1946, dua kapal perang milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris menabrak ranjau laut di Selat Corfu, yang terletak di antara Albania dan Yunani. Akibatnya, 44 orang tewas dan 42 orang lainnya terluka. Inggris menuduh bahwa Albania bertanggung jawab atas peletakan ranjau tersebut. Namun, Albania membantah tuduhan tersebut dan menyalahkan Yunani. Inggris kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional, menuduh Albania telah melanggar kewajibannya di bawah hukum internasional tentang pengoperasian ranjau laut. Pada tanggal 9 April tahun 1949, Mahkamah memutuskan bahwa Albania bertanggung jawab atas peletakan ranjau tersebut. Tanggal 15 Desember tahun 1949, dalam keputusannya yang ketiga, pengadilan menilai jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Inggris dan memerintahkan Albania untuk membayar 844.000 pound setara dengan 593 miliar rupiah di tahun 2024. Kasus Bendungan Gabčíkovo Nagi Maros antara Slovakia dan Hungaria. Kasus ini bermula pada 1977 ketika Slovakia, saat itu masih bagian dari Cekoslovakia, dan Hungaria sepakat untuk membangun proyek bendungan yang dikenal sebagai proyek Gabčíkovo Nagi Maros. Namun, setelah terjadi perubahan politik dan kemerdekaan Slovakia pada 1993, konflik muncul antara kedua negara terkait pelaksanaan proyek tersebut. Slovakia melanjutkan pembangunan dam di Gabčíkovo tanpa persetujuan Hungaria, sementara Hungaria berpendapat bahwa proyek tersebut merugikan lingkungan dan ekosistem Sungai Danube. Hungaria kemudian menghentikan pembangunan proyek dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Internasional di Den Haag pada tahun 1993. Pada tahun 1997, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Slovakia melanggar hukum internasional dengan melanjutkan proyek Gabčíkovo tanpa persetujuan Hungaria. Namun, pengadilan juga memutuskan bahwa Hungaria telah melanggar perjanjiannya dengan Slovakia karena telah memberhentikan dan menelantarkan pembangunan dam tersebut. Mahkamah kemudian memerintahkan kedua negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Kedua negara kemudian menyepakati kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut pada tahun 1998. Kasus Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau yang terletak di timur laut Pulau Kalimantan, sekitar 150 km dari Pulau Tarakan di Kalimantan Utara. Pulau Sipadan memiliki luas sekitar 50.000 meter persegi, sedangkan Pulau Ligitan memiliki luas sekitar 18.000 meter persegi. Kedua pulau ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama sumber daya perikanan dan keindahan bawah lautnya. Sengketa Sipadan dan Ligitan bermula dari ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris, yang merupakan penjajah Indonesia dan Malaysia. Indonesia mengklaim kedua pulau ini berdasarkan rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu, yang merupakan penguasa wilayah tersebut sebelum kedatangan penjajah. Sedangkan Malaysia mengklaim kedua pulau ini berdasarkan tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah Inggris yang merupakan penjajah Malaysia. Pada tahun 1967, ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam peta nasionalnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo, yaitu tidak boleh ada aktivitas di kedua pulau tersebut sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Namun, pengertian status quo ini berbeda antara kedua negara. Malaysia membangun resort pariwisata di Sipadan,
Sementara Indonesia menganggap status quo berarti tidak boleh ada aktivitas di kedua pulau tersebut. Pada tahun 1969, Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Pada tahun 1976, Indonesia dan Malaysia menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, yang menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Namun, Malaysia menolak untuk membawa sengketa ini ke Dewan Tinggi ASEAN, karena terlibat pula sengketa dengan Singapura, Filipina, Vietnam, China, dan Taiwan. Pada tahun 1996, Presiden Soeharto menyetujui usulan Perdana Menteri Mahathir untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Pada tahun 2002, Mahkamah mengeluarkan putusan yang mengakui klaim Malaysia atas kedua pulau tersebut, berdasarkan pertimbangan efektiviti, yaitu tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah Inggris sebagai penjajah Malaysia. Mahkamah menolak klaim Indonesia berdasarkan chain of title, yaitu rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu. Kedua negara menerima dan melaksanakan putusan mahkamah dan menyatakan bahwa sengketa ini telah diselesaikan. Kasus sengketa maritim antara Chili dan Peru. Sengketa maritim Chili-Peru adalah sebuah konflik antara kedua negara tentang batas laut mereka di Samudra Pasifik, yang berlangsung sejak abad ke-19 hingga tahun 2014. Sengketa ini bermula dari Perang Pasifik, tahun 1879 sampai tahun 1883, di mana Chili mengalahkan Peru dan Bolivia dan merebut wilayah mereka di pantai Pasifik. Chili dan Peru menandatangani Perjanjian Ancon pada 1883, yang menetapkan batas darat tetapi tidak menetapkan batas laut mereka. Selama abad ke-20, Chili dan Peru memiliki pandangan yang berbeda tentang batas laut mereka, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berbeda. Chili mengklaim garis paralel yang ditarik dari titik terakhir batas darat mereka, sementara Peru mengklaim garis tengah yang ditarik dari titik-titik di pantai mereka. Sengketa ini mempengaruhi hak eksklusif atas sumber daya alam, terutama perikanan di zona ekonomi eksklusif masing-masing negara. Pada tahun 2008, Peru mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Pada tahun 2014, Mahkamah mengeluarkan putusan yang mengakui sebagian besar klaim Peru, tetapi juga memberikan sebagian wilayah laut yang dipersengketakan kepada Chili. Kedua negara menerima dan melaksanakan keputusan tersebut, dan menyatakan bahwa sengketa ini telah diselesaikan secara damai. Kasus sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand adalah konflik yang berlangsung sejak tahun 2008 hingga 2013, yang dipicu oleh klaim kedua negara atas wilayah sekitar Candi Preah Vihear, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terletak di atas tebing di Pegunungan Dangrek. Candi ini dibangun oleh Kekaisaran Khmer pada abad ke-11 dan dinyatakan sebagai milik Kamboja oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1962. Konflik antara Kamboja dan Thailand terkait wilayah sekitar Pagoda Keosihakirisvara dan Kuil Preah Vihear dimulai pada tanggal 15 Juli tahun 2008. Sekitar 50 tentara Thailand pindah ke area tersebut, menyebabkan perselisihan. Meskipun Pengadilan Internasional pada tahun 1962 menetapkan bahwa wilayah tersebut milik Kamboja, Thailand masih mengklaim bahwa demarkasi atau penetapan batas wilayah belum selesai. Konflik ini menyebabkan beberapa bentrokan bersenjata, korban jiwa, pengungsi, dan ketegangan diplomatik antara kedua negara. Konflik ini juga melibatkan peran ASEAN, terutama Indonesia sebagai ketua pada tahun 2011, yang berusaha menengahi dan mendorong dialog damai antara Kamboja dan Thailand. Pada tahun 2013, Mahkamah secara bulat menyatakan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan di area sekitar Preah Vihear, dan sebagai konsekuensinya, Thailand berkewajiban menarik pasukan militer dan polisinya dari daerah tersebut. Itu dia 5 peristiwa besar yang berhasil terselesaikan di Mahkamah Internasional. Akankah konflik Israel dan Palestina,
juga akan berhasil diselesaikan? Tulis di kolom komentar, dan jika ini menambah wawasanmu, berikan like, share dan subscribe untuk pengembangan wawasan dunia.